Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Farhan Zahran, NIM 22060111, jurusan Ekonomi Bangunan. Saya akan menjelaskan tentang bab 14, yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 14, yaitu keuangan, investasi dan bantuan asing, kontroversi dan peluang. Aliran sumber daya keuangan internasional. Dalam bab 13 kita telah membahas bahwa situasi keuangan internasional dari suatu negara sebagaimana tercermin pada kondisi neraca bayaran dan cadangan moneternya tidak hanya bergantung pada saldo transaksi berjalannya perdagangan komoditasnya, akan tapi juga pada saldo transaksi modalnya, yaitu saldo aliran masuk atau keluar bersih dari sumber daya keuangan pemerintah dan swasta. Karena mayoritas negara-negara berkembang yang bukan pengekspor minyak secara historis telah mengalami defisit pada transaksi berjalan mereka, maka aliran masuk bersih dari sumber daya keuangan yang kontinu menjadi bahan penting dalam strategi pembangunan jangka panjang mereka. Persyaratan yang selalu berulang kali muncul ini diperkuat oleh adanya kebutuhan akan sumber daya yang diberikan bagi investasi pada sektor utama dan untuk masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. Dalam bab ini kita akan mengamati aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk satu, investasi swasta asing langsung dan multinasional. Atau transnasional besar biasanya berkantor pusat di negara maju, dan B, investasi portofolio investasi misalnya saham, obligasi dan suatu berharga. Investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyamai peranan penting dari kemunculan perusahaan multinasional korporasi MNC dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan dan aliran modal internasional selama beberapa dasar terakhir ini. MNC secara sederhana definisikan sebagai suatu profesional atau badan usaha yang melakukan dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari suatu negara. Perusahaan raksasa ini biasanya berkantor pusat di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, tapi jumlah MNC kini memangkas di perekonomian pendapatan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Tahun belakangan ini sejumlah anak kecil MNC juga muncul dari negara dengan pendapatan tinggi seperti Brazil, dan bahkan sebagian berasal dari negara berpendapatan menengah rendah Cina. MNC dan sumber daya yang menghadirkan mereka membawa peluang unik, tapi bisa berpotensi menimbulkan masalah bagi banyak negara tempat MNC beroperasi.
pertumbuhan investasi asing langsung, foreign direct investment (FDI) oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat. Meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini sebagai bagian utama dari globalisasi, pertumbuhan FDI muncul dalam gelombang yang senantiasa makin besar. Investasi swasta asing pro dan kontra bagi pembangunan. Tidak banyak bidang ekonomi bangunan yang menimbulkan banyak kontroversi dan ditafsirkan secara begitu beragam seperti halnya isu manfaat dan biaya dari investasi swasta asing. Tapi apabila kita mencermati lebih dekat kontroversi ini, kita akan melihat bahwa kebanyakan pertentangan yang terjadi bukanlah mengenai pengaruh energi yang pada agregat ekonomi internasional seperti GDP, investasi hubungan, dan tingkat pertumbuhan manufaktur. Meskipun pertentangan ini memang terjadi, mereka mengenai makna fundamental pembangunan ekonomi dan sosial yang terkait dengan beragam kegiatan yang dimensi dengan antara lain teknologi seputar peran dan dampak investasi swasta asing sering kali didasari oleh adanya pertentangan mengenai sifat gaya dan karakter dari proses pembangunan yang diinginkan untuk investasi desa dan mendukung, dan tentang dampak investasi swasta asing dalam konteks dari pembangunan yang tumbuhkannya pada bagian berikut. Argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing menuan senjangan dalam tabungan valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen yang mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasisis tradisional dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dan juga bantuan luar negeri biasanya dilihat sebagai cara untuk mengatasi kesenjangan antara tingkat tabungan valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang menentukan berbagai sumber daya inti. Untuk contoh yang sederhana mengenai analisis. Hubungan langsung antara tingkat tabungan neto suatu negara dengan tingkat pertumbuhan nilai zaman C rasio, dan apabila tingkat pertumbuhan nasional yang diinginkan sebanyak 7% per tahun dan rasio 9% dengan dan neto yang dibutuhkan 12%, karena jika jumlah tingkat tabungan domestik yang dapat dimasuki hanya mencapai misalnya 6% dari GDP, maka terdapat kesenjangan tabungan sebesar 5%. Mengisi turunan tersebut dengan sumber daya keuangan asing baik dari pihak swasta maupun pemerintah, maka akan melakukan Dengan demikian, kontribusi utama dan paling sering disebutkan dari investasi swasta asing terhadap ini ketika pembangunan dan bagi tingkat pertumbuhan GDP subsidi sektor biasanya yang penting dalam mengisi kosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang atau tingkat supaya dengan dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dari pendapatan ekspor itu tambah dengan bantuan
asing itu yang dinamakan pinjaman pertukaran valuta. Model dua kesenjangan akan dibahas secara lebih mendalam di bagian berikutnya. Aliran masuk modal swasta asing tidak hanya dapat menghilangkan sebagian atau seluruh neraca pembayaran, tapi juga fungsi untuk menghilangkan defisit tersebut selama periode waktu tertentu jika langkah usaha milik asing ekspor neto yang positifnya. Sayangnya, seperti yang diketahui dari kasus substitusi impor dampak keseluruhan MNC untuk mendirikan perusahaan dengan dari kota mengenai konsumsi domestik seringkali perlu dan transaksi modal negara tersebut. Demikian biasanya mengakibatkan oleh impor peralatan modal dan produk menengah dari sama anak usaha di negara lain dan seringkali dengan harga yang tinggi dan aliran keluar dalam bentuk repatriasi laba, pinjaman bayaran royalti dan bunga atas pinjaman swasta. Jumlah dan dari bangsa bersih menjadi negara berkembang melibatkan kegiatan nilai tambah padat karya atas komponen yang ditujukan untuk ekspor beli, tetapi hal ini hanya menghasilkan sedikit transportasi bagi perekonomian. Kesenjangan yang dapat diisi oleh ekosistem adalah antara penerimaan pajak mudah yang dikenakan dalam jumlah pajak domestik yang dapat dipungut dengan berdasarkan keuntungan MNC dan secara finansial dalam operasi lokal mereka. Negara berkembang dengan bisa memobilisasi sumber daya keuangan publik bagi proyek pembangunan secara lebih baik.
Argumen yang menentang investasi swasta yang berlebar dengan cara umum terdapat dua argumen dasar menentang investasi swasta secara umum dan kegiatan investasi secara khusus. Argumen yang bersifat dan argumen yang bersifat filosofis atau ideologis. Dari sisi ekonomi dapat 4 organisasi menginisiat pinjaman yang pro-investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumentasi berikut. 1. Walaupun investasi menjaga jumlah mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan memungkinkan swasta memperhatikan melalui kesempatan produksi dengan pemerintah setempat. 2. Walaupun dapat awal dari investasi adalah untuk berbagi pertukaran asing dengan penerima dapat dengan penerima mungkin menurunkan pendapatan asing atau setidaknya membuat pendapatan asing menjadi lebih kecil dari impor produk dengan yang modal masih konsumsi laba bunga ya dan lainnya. Walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang misalnya disebabkan adanya konsumsi pajak yang bersifat liberal praktik dapat harga transfer fisik dengan yang berlebihan itu tarif yang diberikan oleh pemerintah hingga tuan rumah. 4. Manajemen keterampilan sesama leader untuk memilih kotak teknologi yang diberikan oleh MNC mungkin hanya mendapat dalam mengembangkan sumber daya lokal, kemampuan dan sumber daya dan justru dapat menghambat pembangunan dengan menjadikan teman masyarakat lokal. Kebijakan pemerintahan negara-negara berkembang mungkin diarahkan pada mitigasi beberapa masalah ini. Banyak tokoh di politik di negara berkembang menyarankan usaha kepadatan mereka. Pertama, dampak hubungan sangat tidak merata, tidak banyak sesuai keinginan tujuan ekonomi nasional adalah akan menolong dengan jumlah tim di lokal dan bekerja sektor modern nanti merupakan meningkatkan umum lain dengan cara memperlebar perbedaan upah. MNC menginginkan sumber daya revolusi pangan yang lebih membutuhkan revolusi manufaktur wujud untuk memenuhi permintaan elit global dan konsumen asing dan mereka cenderung memperburuk keseimbangan antara peluang ekonomi besar dan kekuatan dengan mendapatkan usaha mereka di kantung ekspor pertukaran dan bukan pada migrasi kota yang sangat tinggi.
investasi portofolio swasta merupakan risiko. Selain investasi yang mengusung komponen signifikan, menurut swasta berasal dari bidang investasi portofolio dengan meningkatnya investasi pasar keuangan domestik sebagian besar bagi negara berkembang dan makin bukannya satu investasi portofolio sehingga cukup bagian dari keseluruhan dana yang mengalir di negara berkembang. Portofolio dan saham kita obligasi sertifikat investasi berharga oleh pihak asing seperti biasa dengan mendapatkan lebih terjadi ada dalam dana tersebut ini terpilih Afrika Sub-Sahara. Dihanap biaya dari perusahaan internasional mengatakan biaya seni bagi investor dan